saged kathah maose, maka ngagem HP sing enten aplikasi Al-Qur'an. Nggih, HP kita sakniku masyaallah, nggih, kecuali sing jadul-jadul niku nggih mboten saged niku. Berisa SMS karo telepon tok. Nggih. Tapi nek HP-HP sing pun modern, insyaallah aplikasi Al-Qur'an iku mudah. Nah, para ulama ngendika bilih Al-Qur'an wonten ing aplikasi HP mboten saged secara mutlak dikatakan niku mushaf. Nggih. Mboten saged niku dikatakan mushaf. Toh nalika kita menggeser ke bawah ke atas, napa ke kanan ke kiri, itu pun yang kita geser adalah layarnya, yang kita sentuh niku layare. Titik huruf-huruf yang ada di dalam. Nggih. Dados layare. Maka para ulama ugi ngendika wanita haid boleh membaca Al-Qur'an dengan memegang HP yang di dalamnya enten aplikasi Al-Qur'an. Nah niku langkung gampang malih, Pak. Tapi nek mushaf sing langsung ngoten niku mboten angsal, nggih, karena memang ada dalil yang mengatakan demikian. Tapi nek HP terus enten aplikasi Al-Qur'an, nah niki angsal dipegang. Nggih, angsal dipegang. Maka boleh maos Al-Qur'an melalui aplikasi yang ada di HP. Wallahu taala a'lam bishawab. Nggih. Sing penting nalika teng kamar mandi nggih ampun terus dibuka. Nggih, karena aplikasi wonten ing HP niku nek mboten dibuka nggih memang mboten keluar Al-Qur'an. Nggih. Sehingga niku mboten saged dipun hukumi secara mutlak kados mushaf-mushaf sing wonten. Niku wonten fatwa saking para ulama bilih HP sing wonten ing aplikasi wonten ing HP niku angsal diginakaken kangge membaca Al-Qur'an sekalipun datang masa haid bagi seorang wanita. Nah, jamaah ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, lajeng seorang wanita nalika haid niku angsal dzikir lan ugi angsal berdoa. Niki mboten enten perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Dzikir niku angsal. Dzikir kados misalipun jenengan maos la ilaha illallah utawi bismillah utawi la haula wala quwata illa billah utawi berdoa. Ya, ajeng ma'am doa bismillah, ajeng ngombe doa bismillah, ajeng masuk masjid membaca bismillah, nggih, ajeng keluar rumah baca bismillah, ajeng berwudu nggih membaca bismillah, walaupun wanita haid boleh berwudu, nggih, baca bismillah. Maka zikir kalih berdoa kangge wanita sing haid angsal. Dados ampun ngantos wanita haid niku pun boten salat, boten poso, maca Al-Qur'an nggih boten, zikir kalih donga nggih boten. Lah kek ngopo? Nggih. Padahal kita niku kan ibadah iki ndonga mboten. Lah kan haid, Mas. Nggih, haid niku beberapa enten sing mboten angsal, tapi enten sing angsal. Dzikir angsal, dzikir pagi dan sore. Nggih, dzikir pagi dan sore niku enten kan maos ayat kursi, kemudian maos surat Al-Falaq, Anas, Al-Ikhlas kan enten niku. Nah, maka itu diwaos mboten napa-napa. Wong nggih ngangge hafalan. Nggih. Maka niku nggih dipun wow, ajeng lebet masuk rumah nggih berdoa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Mboten napa-napa. Keluar rumah bismillahi tawakkaltu. 'Alallahi la haula wala quwata illa billah. Mboten napa-napa walaupun sedang haid. Terus wanita walaupun sedang haid masih bisa melakukan beberapa ibadah. Ampun terus berturu-turu wae. Nggih. Mboten ngibadah, mboten dzikir lan sak piturutipun. Nah niki wanita hendaknya nalika haid masih ada beberapa kesempatan kangge beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, maos Al-Qur'an kangge wanita ugi saged dipun laksanaken sae kanthi hafalan utawi ngagem aplikasi wonten ing HP sehingga wanita haid tetap masih bisa menyemarakkan bulan Ramadan kanthi maos Al-Qur'an, dzikir lan ugi berdoa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten ing kesempatan pagi menika mungkin cukup punapa ingkang kita sampaikan terkait kalian hukum-hukum wanita ingkang kaitanipun kalian ibadah poso lan ugi maos Al-Qur'an, mugi-mugi bermanfaat kanggenipun kita sedaya. Lan kita akhiri utawi saderengipun ditutup mbok menawi wonten pertanyaan sing saged kula jawab sing boten wallahu alam bisawab. Nggih. Ada yang umurnya itu berkurang dari 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun, itu sudah ada sebagian anak wanita itu keluar. Itu apa sudah hukumnya Nggih. Dia sudah balik.
Nggih, dados empat tanda itu tadi adalah salah satunya saja kena sudah dikatakan wanita itu balik walaupun umurnya masih 8 tahun. Tapi sudah haid, ya sudah. Berarti dia sudah balik. Dia sudah wajib melakukan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Buka bersama. Wallahu a'lam bishawab. Apakah buka bersama itu ada dalilnya dari Nabi? Ya, kalau dalil dari Nabi secara khusus mungkin tidak ada. Nabi tidak pernah mengatakan supaya berbuka itu harus bersama, tidak. Tapi kalau dari para salaf dahulu, ada seorang ulama, kalau tidak salah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, beliau kalau sudah masuk Ramadan, setiap kali berbuka pasti berbarengan dengan orang-orang miskin dan juga anak-anak yatim. Ya. Kalau tidak salah Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab, ketika masuk Ramadan, mereka berbukanya barengan dengan anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin. Nah, apakah itu bisa dijadikan sebagai dalil? Insya Allah bisa. Ya. Dan insya Allah ini salah satu di antara cara kita berbuat baik atau cara kita menciptakan perbuatan baik. Maksudnya menciptakan adalah peluang. Karena di sini nanti akan ada yang namanya takjil, nggih Mas, bahasane enggak tahu memiliki bahasane napa. Orang-orang yang ngasih berbuka, ngasih makanan untuk orang yang berbuka. Niku kan membuka peluang untuk suatu amal ibadah. Nggih. Dan kata Nabi SAW, orang yang memberikan makanan kepada orang yang puasa akan mendapatkan pahala kados tiang sing poso kalau wau. Maka ini peluang. Sehingga wallahu alam bisawab, buka bersama tidak ada masalah. Apalagi kalau di situ nanti ada misalnya tausiah sebentar sebelum berbuka, tapi jangan terlena dengan waktu-waktu yang mustajab ketika berbuka niku. Yang penting nggak melalaikan itu, diingatkan terus bahwa di situ ada waktu yang mustajab supaya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam bisawab, setahu saya tidak ada masalah, ya. Dan di situ ada peluang-peluang ibadah yang bisa kita lakukan dan mudah-mudahan ini termasuk cara yang baik. Wallahu alam bisawab. Oke. Bagaimana cara menentukan kapan waktu sholat bagi perempuan yang masa haidnya itu tidak teratur? Sebelumnya ia dijadwalkan biasanya masa haid itu 1 minggu, akan tetapi setelah 8 hari masih keluar, atau sebaliknya biasanya 8 hari atau sebelum dari 8 hari itu sudah berhenti gitu. Tapi masih ada kayak bercak-bercaknya. Iya, kalau kapan menentukan waktu sholat bagi wanita, ya yang jelas sampai darah itu sudah tidak keluar lagi, ya sudah bersih. Walaupun biasanya 8 hari, kok ternyata 7 hari sudah bersih, berarti sudah 7 hari itu adalah dia sudah bersih, walaupun biasanya 8 hari. Yang penting darah itu sudah tidak keluar lagi. Adapun bercak, maka ya dilihat, karena biasanya darah haid dengan darah-darah yang lain itu berbeda, ya, lebih kental, ya, baunya lebih tidak enak, ya, walaupun boten pernah ngerti tapi ya gitu, ya, baunya ora enak, lebih menyengat baunya, ya, dan tidak seperti darah istihadah bahkan, ya, tidak pula dengan darah apalagi yang keluar dari tangan dan sebagainya. Jadi intinya wallahu a'lam bishawab, selama memang sudah bersih, walaupun terkadang melewati masa biasanya ataupun berkurang dari masa biasanya, maka ketika itu dia sudah sudah bersih dan dia harus mandi kemudian melakukan ibadah seperti biasa. Termasuk wanita nifas. Wanita nifas yang mungkin ada yang 40 hari, ada yang lebih, ada yang kurang. Kalau ada yang kurang, misalnya di 35 hari ternyata sudah bersih, ya sudah bersih. Berarti seketika itu dia juga harus mandi, kemudian juga harus melakukan sholat sebagaimana biasanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya kalau sudah bersih,
mau lebih dari hari biasa atau kurang dari hari biasa, maka harus sudah mandi kemudian melakukan ibadah seperti biasa. Itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Oke. 3 lagi nggak apa-apa, Pak. 3, ada yang 3 hari karena jam sisi. Ya. Jadi dia tuh terus mandi gitu. Terus nanti ya sampai 5 hari itu keluar lagi atau 6 hari. Dan itu kan boten teratur gitu. Iya. Dan itu pripun? Kalau di 3 hari itu memang sudah bersih nggak keluar, maka mandi kemudian sholat sebagaimana biasanya. Kemudian di hari ke-6 keluar lagi misalnya, maka tinggal dilihat darahnya apakah sama dengan darah haid ataukah tidak. Kalau ternyata bukan darah haid, ya tidak sama ciri-cirinya dengan darah haid, maka berarti itu adalah darah istihadah, darah penyakit, ya, dan tetap dia masih tetap sholat, ya. Tapi kalau itu sama dengan darah yang 3 hari yang lalu, maka dia berhenti untuk sholat. Berarti itu darah apa? Haid. Ini berarti tidak beraturan. Ya, makanya ibu-ibu yang mengalami masa haid yang tidak beraturan memang harus tetap waspada. Ya, karena ini hubungannya dengan sholat, dengan puasa sangat erat. Ya, maka harus diperhatikan. Dan ibu-ibu juga harus tahu ciri-ciri darah haid itu seperti apa. Ya. Jangan malah saya yang tahu, jenengan mboten ngerti, saya ngalami dhewe malah nggak ngerti. Ya, harus tahu darah haid itu seperti apa. Agar nanti kalau nggak beraturan itu, kalau nggak beraturan 6 hari berikutnya kok keluar lagi, ini darah apa? Maka dilihat ciri-cirinya sama nggak dengan darah haid. Kalau sama berarti haid. Maka berhenti, tidak sholat, tidak puasa, tidak hubungan suami istri sampai benar-benar apa? Bersih. Tapi kalau itu darah istihadah, maka ya masih sholat, masih apa? Masih puasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tinggal dilihat apa ciri-cirinya. Oke. Okay. Kalau wanita itu bersihnya itu di antara waktu zuhur dan asar, mulanya bersihnya jam 2 itu Okay. masih sholat enggak? Antara zuhur dan asar. Ya, waktu masuk habisnya zuhur kan masuk asar. Iya. Berarti zuhur masih haid. Ya, pokoknya Jam 2. Ya. Itu apa masih wajib sholat? Wallahu a'lam bishawab. Kalau wanita itu bersihnya jam 1, sedangkan ketika itu masih ada waktu untuk sholat duhur, maka sebaiknya sholat duhur. Ya, tetap sholat duhur. Kemudian kalau nanti asar jelas, karena ketika itu sudah apa? Sudah bersih. Ya, wallahu a'lam. Cuma nanti kalau ada jawaban yang lain, insya Allah kita sampaikan. Tapi setahu saya karena itu masih ada waktu-waktu apa? Waktu-waktu sholat duhur, maka dia masih bisa untuk sholat duhur. Kecuali kalau bersihnya itu setelah asar, ya berarti duhurnya enggak, ya karena sudah habiskan duhurnya, tapi asarnya masih karena masih ada waktu asar. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum masuk asar kan masih boleh sholat zuhur kan? Iya, masih boleh. Ya, sholat terkait dengan sholat Id bagi wanita haid dan nifas, maka tetap disyariatkan untuk datang ke lapangan, tapi tidak ikut sholat. Betul ikut sholat, cuma mendengarkan khutbah Jumat. Dan Nabi SAW menyuruh wanita haid, kemudian wanita yang sedang nifas, kemudian wanita pingitan untuk datang untuk menghadiri sholat Id, tapi tidak ikut sholat karena bagaimanapun wanita haid tidak boleh sholat. Tapi di sana tujuannya adalah untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan di khutbah Id. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap mereka datang ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dua nggih. Tapi wanita yang suka menunda waktu sholat, dan itu sebenarnya waktu zuhur jam 12 gitu. Nggih. Dan itu dia itu sampai jam 2 baru sholat zuhur. Lajeng piyambakipun kok jam 2 niku haid. Itu pripun niku? Hukume napa nggih tetap nganti sholat? Karena kebanyakan orang kan suka menunda waktu sholat. Oh, kebanyakan ya, Bu. Iya. Sepindah sing paling sae kangge
Kita bahkan kaum laki-laki nek pun waktune salat mending salat. Nggih. Kalau memang sudah masuk waktu salat, hendaknya kita salat, segera menunaikan kewajiban kita agar segera gugur. Nggih. Termasuk ibu-ibu. Jadi jangan suka menunda-nunda misalnya. Tapi yang kedua, ada ulama yang mengatakan bahwa memang seorang wanita itu memiliki masa yang lebih longgar untuk melaksanakan ibadah sholat daripada kaum laki-laki. Karena mungkin kerepotan dan sebagainya, sehingga terkadang harus mengundur sedikit. Tapi ingat, yang paling baik adalah segera melaksanakan. Tapi karena kalau ada sesuatu, misalnya ngurus anak dan sebagainya, sehingga harus agak diundur, ya nggak apa-apa, diundur. Cuman ya itu tadi, hati-hati, supaya segera dilaksanakan itu lebih baik. Lalu bagaimana kalau diundur-undur kok kemudian mengalami haid? Maka wallahu a'lam bishawab, wanita tersebut harus tetap melaksanakan sholatnya yang tadi dia undur-undur. Nanti kalau dia sudah bersih, sebagai bentuk hukumannya, ya, karena menunda-nunda, ya, karena menunda-nunda. Wallahu a'lam bishawab, ya, karena yang jelas yang lebih baik adalah tetap segera melaksanakan agar tidak terjadi yang demikian. Makanya kalau yang terjadi demikian, maka ya wallahu a'lam bishawab, dia harus mengganti sholat zuhurnya karena dia terlalu menunda-nunda hal tersebut. Walaupun memang ada di antara ulama yang mengatakan tidak menunda tapi bertobat, tidak menunda, tidak menggantinya di hari yang lain tapi harus bertobat. Karena kalau yang sengaja